Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nama saya Ahmad Rijali. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4 di YIN Palangkaraya. Adapun video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Ajhara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang outlook perekonomian Indonesia di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Dan kita akan menyandingkan dengan isu yang agak sedikit mengejutkan beberapa bulan silam. Jadi kira-kira berita ini rilis sekitar bulan Februari atau bulan Maret gitu. Dan seperti yang kita tahu, pada bulan itu kan orang lagi gencar-gencarnya buat work from home, study from home, self quarantine, dan orang nggak terlepas dari yang namanya gadget dan juga sosial media. And I think many people paid attention on this news so much. Jadi berita itu ialah penetapan status negara maju untuk negara Indonesia oleh negara Amerika Serikat. Memang cukup mengejutkan, dan kita berpikir gitu, apa motif dari Amerika Serikat dengan menetapkan Indonesia sebagai negara maju. Kira-kira bagaimana ke depannya, apa plus dan minusnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas itu semua, dan kita akan mengkorelasikan dengan outlook perekonomian Indonesia. So, stay tuned in this video. Indonesia menyandang sebagai negara maju bersama dengan 127 negara lainnya. Jadi sana ada negara China, ada negara Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Dan Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara berkembang per 10 Februari tahun 2020. Dan Amerika Serikat hanya mempertahankan 36 negara yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Di sisi lain, ketika Amerika Serikat menetapkan Indonesia sebagai negara maju, Bank Dunia atau World Bank, kemudian juga International Monetary Fund atau IMF, kemudian juga ada WTO, World Trade Organization, itu masih menetapkan Indonesia sebagai negara berkembang, bukan negara maju. Jadi perlu diingat, penetapan status sebagai negara maju di sini hanya masih versi Amerika Serikat atau kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, bukan dari versi dari IMF atau World Bank atau WTO gitu. Jadi banyak versi-versi atau pihak yang memberikan status negara maju tersebut, dan Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara maju dalam versi Amerika Serikat. Lalu apa itu negara maju? Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi dengan teknologi yang tinggi serta ekonomi yang merata. Adapun negara-negara dengan GDP per kapita tinggi juga disebut sebagai negara maju. Adapun contoh negara maju, kalau misalkan kita lihat dari versi IMF atau International Monetary Fund, kalau di Asia itu misalkan seperti Korea Selatan, ada Jepang, ada Singapura, ada Israel, dan lain sebagainya. Itu versi IMF-nya atau International Monetary Fund. Kalau misalkan di versi Human Development Index atau HDI-nya, misalkan seperti Norwegia itu pertama, dan masih banyak lagi. Berikut merupakan indikator sebagai negara maju. Pertama, kualitas sumber daya manusia secara umum dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Kedua, pendapatan penduduk secara umum tinggi. Ketiga, ketersediaan lapangan kerja lebih luas dan lebih baik. Keempat, komoditas ekspor mayoritas berasal dari produk olahan atau industri. Kelima, angka kelahiran kecil. Keenam, jarang terjadi krisis lingkungan. Dan terakhir, memiliki fasilitas yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Indonesia ditetapkan sebagai negara maju itu atas versi dari Amerika Serikat. Nah, sebenarnya ada perbedaan definisi negara maju dari Amerika Serikat atau USTR, the Office of the US Trade Representative, dengan World Bank atau Bank Dunia gitu. Makanya kalau misalkan di versi Amerika Serikatnya atau kantor perwakilan dagang Amerika Serikat itu menetapkan Indonesia sebagai negara maju, sedangkan di IMF, di World Bank, di WTO itu masih statusnya sebagai negara berkembang untuk negara Indonesia. Apabila mengacu kepada USTR tadi atau kantor perwakilan dagang Amerika Serikat, Indonesia memang sudah dikatakan sebagai negara maju. Hal ini mengacu kepada kontribusi ekspor Indonesia terhadap global itu sudah 0,5%. Selain itu, Indonesia juga tergabung dengan organisasi-organisasi internasional, salah satunya G20. Dan juga akhir-akhir ini Indonesia memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan atau meningkat, yakni sekitar 5%. Jadi hal tersebut menjadi pertimbangan atau menjadi indikator dari kantor perwakilan dagang Amerika Serikat terhadap WTO itu dengan menetapkan Indonesia sebagai negara maju gitu. Namun melihat dari angka pertumbuhan yang masih relatif rendah dan juga
melihat dari keadaan real di Indonesia dengan negara yang sangat besar ini, masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat gitu mengenai penetapan Indonesia sebagai negara maju. Masih dianggap belum mumpuni dan masih tidak capable untuk ditetapkan sebagai negara maju. Sedangkan ketika kita mengacu kepada negara maju versi World Bank atau Bank Dunia, salah satu indikatornya yang paling terpenting ialah harus memiliki pendapatan bruto nasional di atas 12.000 dolar Amerika Serikat, sedangkan Indonesia masih belum memenuhi kriteria tersebut gitu. Sehingga kalau melihat dari versi World Bank atau versi IMF-nya, Indonesia itu masih belum memenuhi sebagai kriteria negara maju. Jadi perekonomian di Indonesia itu masih terfokus kepada hal-hal agrikultur atau pertanian, dan juga sedangkan untuk negara maju itu kan biasanya lebih terfokus kepada industri yang beragam dan juga jasa, dan Indonesia masih belum memenuhi hal tersebut. Selain itu, indikator lain kenapa Indonesia masih belum ditetapkan sebagai negara maju versi World Bank karena porsi ekspor nasional di Indonesia itu terhadap produk domestik bruto atau PDB itu masih rendah, yakni sekitar 25%. Jadi sekali lagi perlu diingat kalau penetapan Indonesia sebagai negara maju itu masih versi Amerika Serikatnya, bukan versi dari World Bank atau dari IMF atau dari WTO. Lalu apa dampaknya ketika Indonesia ditetapkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat? Nah, dengan Indonesia ditetapkan sebagai negara maju bersama 126 negara lainnya, maka tidak akan mendapatkan perlakuan diferensial khusus atau special differential treatment. Selain itu, dengan penyematan Indonesia sebagai negara maju oleh Amerika Serikat, maka Indonesia tidak diberikan lagi bea masuk murah dari Amerika Serikat. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi masuk sebagai negara yang mendapatkan keistimewaan Amerika Serikat dalam sistem preferensial umum atau Generalized System of Preferences. Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menambahkan bahwasanya penetapan Indonesia sebagai negara maju itu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap perdagangan internasional, melainkan lebih spesifik kepada penambahan bea masuk terhadap barang-barang Indonesia di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu kan biasanya kalau ada suatu kebijakan, apalagi kebijakannya lingkupnya internasional, seperti penetapan Indonesia sebagai negara maju, pasti memicu yang namanya pro dan juga kontra, serta akan menimbulkan yang namanya plus dan juga minus terhadap kebijakan yang terkait gitu. Tidak hanya terfokus pada kebijakan ini, tapi juga kebijakan di seluruh dunia, kebijakan apapun pasti memicu namanya plus maupun minus, positif maupun negatif. Nah, pada video kali ini, selain tadi saya juga sudah menjelaskan apa itu negara maju, kemudian indikator negara maju, kemudian Indonesia ditetapkan sebagai negara maju, apa dampaknya, apa plus dan minusnya terhadap negara Indonesia. Pada video kali ini saya juga melakukan yang namanya social experiment. Jadi little bit social experiment secara daring. Saya membuat snapgram di akun Instagram saya dan meminta tanggapan atau pendapat dari kalangan milenial, karena memang followers di akun Instagram saya semuanya rata-rata kalangan millennials, dan minta pendapat mereka kira-kira apa pandangan dari kalangan milenial terhadap isu ini gitu, atau Indonesia ditetapkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat. Langsung saja, di sini lumayan banyak yang mereply. Pertama dari Ricky.au, katanya cuman status saja kan, faktanya enggak. Kalau misalkan dilihat dari pendapat Ricky, mungkin melihat secara realnya gitu, atau beberapa indikator apabila dikaitkan dengan negara Indonesia, yang mana misalkan seperti pengangguran, kemudian juga kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, kemudian juga harapan hidup, kualitas hidup, kemudian juga kualitas hidup, angka kelahiran dan lain sebagainya, yang mana kalau misalkan dilihat dari status tersebut dan juga realnya di Indonesia itu masih jauh gitu. Mungkin kalau misalkan dilihat dari indikator-indikator dari IMF atau World Bank mungkin masih jauh kalau misalkan ditetapkan Indonesia sebagai negara maju. Mungkin seperti itu pendapat dari Ricky. Kemudian yang kedua dari Joes Leem, majunya cuma di Jawa aja, mungkin menurut
menurut Joe West, kalau misalkan di Indonesia itu dia lebih sentralistik gitu mungkin, karena seperti yang kita tahu kan, kalau misalkan di Pulau Jawa otomatis lebih maju gitu, lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain gitu. Misalkan saja kayak contohnya di bidang pendidikan, orang pasti dari daerah berlomba-lomba untuk mencari perguruan tinggi di Pulau Jawa gitu, karena memang kualitasnya lebih baik. Dan juga mungkin dari pendapat Joe ini, dia lebih condongnya itu ke negara maju secara physically-nya aja. Misalkan kayak negara Jepang, Singapura, negara Amerika Serikat kan negara maju tuh, dan juga secara fisiknya mereka memang bagus sekali kalau dilihat dari kotanya, kayak bangunan-bangunan tinggi, kemudian juga teknologinya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau Joe melihat dari itunya. Selanjutnya dari Nisa.a, itu sengaja aja biar Indonesia nggak bisa ngutang banyak-banyak di bank internasional. Terus perekonomian, karena keterbatasan tadi akhirnya perekonomian Indonesia turun lagi deh, semuanya sudah direncanain. Mungkin dari pendapatnya si Nisa ini, dari @_nisa.a, mungkin dia lebih melihat dari sisi teori konspirasinya mungkin. Kenapa Indonesia itu ditetapkan sebagai negara maju? Mungkin ada motif-motif tertentu dari Amerika Serikat atau lingkupnya secara internasional agar Indonesia bla 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 bla, atau biar Indonesia nggak bisa ngutang lagi dan lain sebagainya. Mungkin dari pendapat Nisa ini dia lebih condong atau lebih tertarik kepada teori konspirasi. Selanjutnya dari @ahura_apr_, menurutku belum pantas Pang kalau melihat keadaan Indonesia sekarang yang masih banyak pengangguran. Nah kalau misalkan Aura dia lebih melihat indikator dari Bank Dunia dan juga IMF gitu, yang mana salah satu indikatornya ialah penganggurannya. Kita melihat di negara-negara maju mungkin penganggurannya yang sangat rendah dengan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, sedangkan di Indonesia malah sebaliknya gitu. Dan bagi Aura, hal tersebut belum cocok kalau misalkan di Indonesia dikatakan sebagai negara maju. Selanjutnya dari Adityaku, menurut aku bagus aja untuk Indonesia kedepannya agar lebih mandiri, Indonesia lebih kuat. Nah kalau misalkan pendapat dari Adityaku, dia lebih pro atau lebih berpikiran positif nih kalau misalkan Indonesia dikatakan sebagai negara maju. Katanya kalau misalkan Indonesia negara maju, otomatis Indonesia bisa mandiri lagi, gak membutuhkan bantuan dan lain sebagainya dari Amerika Serikat, dan bisa struggle gitu terhadap segala kegiatan atau aktivitas perekonomian secara internasional gitu, tidak menerima bantuan lagi dari negara lain, misalkan dari negara Amerika Serikat, karena kan versi Amerika Serikat dan negara majunya. Jadi kalau Adityaku pendapatnya dia lebih pro terhadap kebijakan ini gitu, terhadap Indonesia dikatakan sebagai negara maju. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Jadi harapan kita semua bagi negara Indonesia setelah ditetapkan sebagai negara maju versi Amerika Serikat pada 10 Februari tahun 2020, agar Indonesia memang dapat membuktikan kalau negara kita memang negara maju dengan perekonomian yang lebih merata lagi. And thank you so much for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.